Halo, selamat malam. Salam olahraga. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani laga uji coba atau FIFA Matchday di bulan September ini menghadapi China Taipei dan juga Lebanon. Nah, setelah Jumat kemarin melibas China Taipei 6 gol tanpa balas, tim Garuda kembali menjalani laga uji coba kedua menghadapi Lebanon pada Senin esok. Lalu seperti apa prediksi jalannya laga antara tim Garuda menghadapi The Cheddars? Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports Asa Garuda menuju Piala Dunia. Kita ke informasi pertama, Indonesia berpesta gol saat menghadapi timnas China Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat malam. Eksperimen pelatih Patrick Kluivert menurunkan formasi 4 back dan merotasi skuadnya berbuah kemenangan telak 6-0. Sayang sekali kali ini pemirsa, berpindah saja bola kembali. Menghadapi China Taipei di FIFA Matchday, Indonesia mencetak gol cepat saat laga belum genap 5 menit berjalan. Sundulan Jordi Amat menyambut umpan dari Beckham Putra membawa Indonesia memimpin 1-0. Tak sampai di situ, Indonesia memperbesar keunggulan menjadi 2-0 lewat gol bunuh diri MH Chow di menit ke-22. Kerjasama apik Mark Klok dan Egy Maulana Fikri semakin menjauhkan keunggulan Indonesia menjadi 3-0. Gol perdana Eliano Reinders di timnas Indonesia yang tercipta di menit ke-38 menutup skor 4-0 untuk keunggulan skuad besutan Patrick Kluivert di babak pertama. Di babak kedua, tim Indonesia tak menurunkan intensitas serangan. 2 gol tambahan sukses dicetak Indonesia lewat Ramadan Sananta dan Sandy Walsh untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak Indonesia 6-0. Indonesia Patrick Kluivert mengaku senang dan bangga dengan penampilan timnya. Ia menilai pemainnya telah menjalankan strategi yang ia berikan. I think our game plan was very well executed by the players. I think the mentality of the players was fantastic. It doesn't matter against what team you play. I think you need to look at yourself and respect the game plan, and that's what we did. Gelandang timnas Mark Klok mengaku senang bisa kembali memperkuat tim Garuda setelah 1,5 tahun absen. Pemain Persib Bandung ini bangga dengan kerja keras para pemain di lapangan. Malam ini saya bangga kita dengan Indonesia menang dengan skor luar biasa juga. Mungkin kalau kita lihat Taipei, mungkin kita bisa bicara mungkin di bawah kita, tapi setiap game, setiap lawan ada susah, dan saya bangga dengan tim hari ini karena kita fokus untuk kita sendiri dengan game baru, dengan taktik baru, dan saya bangga untuk. Sementara itu, pelatih China Taipei mengakui kehebatan tim Indonesia. Permainan cepat dan terorganisir yang diterapkan tim Garuda membuat China Taipei harus bersusah payah untuk bertahan. Selanjutnya Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon pada Senin 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia. Patrick Kluivert memanggil 27 plus 3 pemain yang baru dinaturalisasi untuk laga FIFA Matchday bulan September ini untuk menghadapi China Taipei dan juga Lebanon pada 5 September lalu dan juga 8 September mendatang. Nah, berikut adalah daftar lengkap pemain yang dipanggil untuk tampil memperkuat Garuda di FIFA Matchday yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Di posisi kiper ada 3 nama yang dipanggil. Ini adalah kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata. Kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari, kemudian ada kiper tim Serie A Kremenis Emil Audero. Dan Emil Audero ini menjadi pilihan utama saat timnas menghadapi China Taipei pada 5 September kemarin. Tak ada nama Martin Paz kali ini karena kiper FC Dallas itu mengalami cedera. Kemudian di sektor palang pintu pertahanan atau back, Kapten Timnas JIZES. 2 back Persija Jakarta, Jordi Amat dan juga Rizky Ridho serta Justin Hubner dipanggil ke dalam skuad. Namun Misil Gers yang sebenarnya masuk dalam daftar pemain tak jadi bergabung karena mengurus kepindahannya dari FC Twente.
Sementara itu di lini tengah pemain-pemain yang dipanggil ada Joey Pelupesi, Marcelino Ferdinand dan juga Mark Klok dan juga ada Nathan Choaon. Gelandang anyar Persib Bandung Tom Haye dan juga Ricky Kambuaya. Sedangkan pemain-pemain yang dipanggil untuk mengisi sektor back sayap adalah Kevin Dix, Sandy Walsh, Shane Patinama, Dean James, Yance Sayuri, Calvin Verdonk, Eliano Reindeer, serta pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi Miliano Jonathans. Miliano telah menjalani debutnya di timnas saat melawan China Taipei kemarin. Dan yang terakhir di sektor depan serta penyerang Patrick Kluivert memanggil Jakob Sayuri. Ada Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Beckham Putra, Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangun, dan juga pemain FC Volendam yang juga baru dinaturalisasi, Mauro Zylstra. Sama halnya dengan Miliano Jonathans, Mauro Zylstra juga telah menjalani debut bersama skuad Garuda saat menjamu China Taipei. Dan ada satu nama lagi yang juga bergabung dengan skuad timnas yaitu Adrian Wibowo. Namun pemain LAFC itu belum tentu bisa diturunkan melawan Lebanon karena masih menunggu surat dari FIFA terkait pemindahan federasi dari Amerika Serikat ke Indonesia. Dan untuk menganalisa laga timnas melawan China Taipei Jumat kemarin, kita akan membahasnya dengan narasumber kita pada hari ini yang sudah hadir di studio. Ada analis sekaligus pengamat sepak bola senior, ada Bung Roni Pangemanan atau yang biasa kita sapa Bung Ropan. Selamat malam Bung Ropan. Selamat malam, Yana. Dan juga ada koordinator Save Our Soccer, ada Mas Akmal Marhali. Mas Akmal, terima kasih sudah datang. Siap. Dan juga kami masih mencoba untuk menghubungi melalui sambungan Zoom, ada mantan pelatih timnas Coach Aji Santoso. Tapi kita langsung ke dua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, ada Bung Ropan dan juga Mas Akmal. Saya mau ke Bung Ropan terlebih dahulu. Sebelum kita membahas soal asap, peluang, potensi dan lain sebagainya, saya mau Anda analisa terlebih dahulu Bung Ropan, bagaimana pertandingan Indonesia melawan China Taipei kemarin 6-0 begitu ya, apakah menambah atau menjadi katalis semangat buat kami para supporter begitu? Untuk saya tidak mengejutkan ya, kita menang dengan 6-0 karena memang kalau dilihat kita itu kelas ada di atas Taiwan. Oke. Ya bukan saja karena kita punya peringkat yang lebih bagus dari mereka, kan 172 dan 118 sebelum sekarang di 116. Tetapi kenyataan di lapangan demikian. Makanya Patrick Kluivert ya memainkan pemain manapun menghadapi Taiwan pasti akan menang. Oke. Makanya dia menyimpan pemain-pemain yang kuat seperti Jai Itses, Calvin Verdonk, Kevin Dix, Ragnar Oratmangun. Ya dia tidak juga memainkan Joey Pelupesi, Justin Hubner karena dia tahu kapasitas timnya untuk bisa memenangkan pertandingan itu sangat besar dan itu kan terbukti. Oke. Dia melakukan rotasi banyak dalam pertandingan melawan Taiwan dan kita bisa memenangkan di semua aspek. Kita unggul lawan Taiwan. Bahkan bukan cuma 6 gol, mungkin bisa sampai 8-9 gol kalau itu pemain-pemain lebih tenang. Oke. Ya terutama Marcelino di depan pergantian-pergantian pemain tidak terlalu ego. Ya kita bisa melihat. Jadi sebenarnya itu pertandingan yang hanya buat kita itu oke untuk pemanasan lah. Sebagai batu loncatan sebelum menghadapi pertandingan sesungguhnya menghadapi Lebanon besok. Jadi tapi ya oke lah, kita harus berterima kasih dengan kehadiran dari Taiwan yang sudah memenuhi undangan kita kan setelah Kuwait membatalkan sepihak itu. Jadi dengan pertandingan ini ada pemanasan buat kita. Jadi yang pemain-pemain yang tidak banyak mendapatkan jam bermain sebelumnya itu bisa bermain. Bisa dibayangkan kalau Jai Itses bermain, Verdonk main, Kevin Dix main, semua main dimainkan tim utama. Pasti yang lain tidak akan kebagian untuk bisa bermain. Dan kan terbukti kan dengan pemain apapun, lapis kedua apapun, kita bisa memenangkan pertandingan. Jadi saya pikir bukan sesuatu hal yang harus berpuas diri. Ya dalam pertandingan kita biasa-biasa saja menyambut pertandingan ini karena fokusnya ada di pertandingan yang bakal rame ya menghadapi Lebanon itu. Baik. Tidak mengagetkan, saya mau beralih ke Mas Akmal. Bagaimana penilaian Anda bahwa memang ada pemain-pemain yang tidak dimainkan, tetapi hasilnya sebenarnya cukup memuaskan, tetapi tidak untuk berpuas diri. Bagaimana pandangan Anda soal pertandingan kemarin? Ya, bicara soal moral yang pertama adalah mungkin ini uji coba untuk mengembalikan moral pemain setelah kita kalah 0-6 dari Jepang. Sehingga lawan yang kita hadapi, lawan yang
levelnya lemah. Kalau peringkat 172 peringkat FIFA yang dimiliki oleh Taiwan atau Cina Taipei, sehingga kalau menurut saya ya dalam tanda kutip ya ini hampir mirip dengan Brunei Darussalam di Indonesia atau Timur Leste. Tapi untuk mengembalikan moral pemain plus tentunya Patrick Kluivert ingin mencoba gaya dan strategi baru, karena kemarin ketika melawan Cina Taipei kita pakai 4 pemain di belakang. Sebelumnya melawan Jepang, kemudian melawan Australia, bahkan melawan Cina kita pakai 3 back di belakang. Artinya dengan 4-3-3 Kluivert ingin mencoba formasi baru untuk persiapan menuju round 4 nanti melawan Arab Saudi dan juga Irak. Dan kalau secara permainan memang statistiknya sangat jomplang sekali. Kita 69% penguasaan bola, mereka cuma 31%. Bahkan kita punya peluang 25, tapi ada catatan 5 yang hanya on target. Nah, ini kan menggambarkan bahwa lini depan kita belum begitu efektif dalam melakukan penyerangan. Jadi saya setuju, seharusnya kalau melawan Cina Taipei kita harusnya bisa menang lebih dari 6 gol, bisa 9 atau 10. Apalagi setelah menit 60 kita cetak gol, setelah itu para pemain bermain secara individual, tidak lagi sebagai sebuah tim. Nah, ini juga jadi PR buat Patrick Kluivert untuk melakukan pembenahan sektor-sektor yang harus dibenahi. Ditambah lagi misalnya lini belakang yang kita mainkan kan kemarin Jordi Amat dan juga Rizky Ridho. Dan ini pemain yang sudah lama tidak bertandem, walaupun sekarang menjadi tandem ideal di Persija Jakarta gitu kan. Ada beberapa, saya melihat ada beberapa pemain yang justru diberikan ruang untuk bermain. Kalau dari nama-nama yang dipanggil kan hanya Rizky Ridho pemain dengan cap terbanyak saat ini 49. Yang sisanya adalah pemain-pemain yang bisa dibilang ya baru atau di bawah 20 cap lah, termasuk pemain-pemain diaspora kita. Kalau pencetak gol terbanyak sejauh ini yang dipanggil adalah Egy Maulana Fikri dengan 9 gol. Artinya Kluivert dengan tambahan Miliano, kemudian juga Mauro Zilstra, ini akan menggambarkan bagaimana nanti kalau seandainya kita bermain tanpa Oleh Romeni di round 4 ini. Dan saya melihat secara permainan misalnya Miliano dan juga Mauro Zilstra, ya mereka baru bisa beradaptasi di debutnya itu, dan kita belum melihat permainan, walaupun Miliano tampil sangat luar biasa ya dengan bermain di sayap. Tapi ada beberapa hal yang harus dibenahi. Lini depan kita masih saya lihat belum begitu efektif bekerja ya, dan ini yang harus dibenahi oleh Patrick Kluivert. Dan pertandingan sesungguhnya benar kata Bung Ropan adalah lawan Lebanon. Lawan Lebanon ini kan peringkat mereka adalah hanya berselisih 6 dari Indonesia. Indonesia di bawah Lebanon. Kalau kita kemarin lawan Cina Taipei kita dapat 3,25 poin untuk tambahan ranking di FIFA. Sementara melawan Lebanon ini 5,18. Artinya kalau kita bisa memenangkan 2 pertandingan ini, setidaknya menjadi modal. Ditambah lagi misalnya Lebanon kan karakternya adalah karakter Timur Tengah. Sementara Cina Taipei, saya melihat Cina Taipei ini sebenarnya benar kata Bung Ropan, ini hanya pemanasan saja. Yang saya bilang ya levelnya Brunei Darussalam Timor Leste atau Kamboja di Indonesia. Kita bahkan bisa lebih ya. Betul. Nah, ini saya mau menyapa dulu ada Coach Aji Santoso yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Selamat malam Coach Aji dengan Diana di studio. Selamat malam Mbak Diana, selamat malam Bung Akmal, Bung Ropan. Oke. Malam Coach. Ini karena sudah terhubung, saya langsung mau ke Coach Aji nih. Ini kan tadi sempat disinggung oleh Bung Ropan soal ada perubahan bentuk formasi. Backnya ada 4 begitu, formasinya 4-3-3. Nah Coach Aji melihat ini seberapa pengaruhnya begitu untuk permainan Indonesia. Apakah ini bisa jadi diterapkan untuk Indonesia lawan Lebanon Senin nanti? Iya, tentunya Coach Patrick itu sudah mengambil keputusan dengan menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-1 ya. Karena kemarin kalau saya lihat ketika main melawan Taiwan lebih menggunakan 2 gelandang bertahan. Jadi menurut saya kemungkinan itu yang akan digunakan, dan itu menurut saya sah-sah saja karena mungkin sebelumnya Coach Sintayong menemukan dengan 3 pemain center back, sekarang Coach Kluivert dengan 4 pemain belakang. Tentunya ini setelah melalui pengamatan, melalui observasi bahwa memang menurut Coach Kluivert pemain-pemain ini sangat cocok dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Seperti itu, Mbak. Oke, saya mau tanya ke Bung Ropan terlebih dahulu. Ini soal formasi back, karena kalau kita kilas balik begitu ya, Kluivert itu sempat Indonesia lawan Australia itu sempat mengubah
pola permainan begitu ya, bisa dikatakan. Kemudian kembali lagi menggunakan pola dalam tanda kutip Shin Tae-yong, pelatih lamanya. Kemudian ini mencoba untuk bereksperimen lagi begitu. Bagaimana menurut analisa Anda? Apakah ini memang benar-benar seuji coba itu bereksperimen, se-eksperimen itu biar ketahuan nih Indonesia cocoknya yang mana mainnya, terutama dengan pemain-pemain baru? Begini, kalau bicara soal lawan Australia kan itu kan Kluivert tidak punya banyak waktu. Ya mungkin hanya 1-2 hari. Kemudian dia coba bermain dengan 4 back. Jadi saya pikir ada kekeliruan besar yang dilakukan. Dia belum mengenal banyak dengan karakter tim kita. Sehingga dalam penentuan starting 11 pun banyak mengagetkan. Dalam pertandingan itu, Nathan Chow bisa bermain di sana pada kita punya Pelupesi, garis pertahanan terlalu tinggi dengan 4 back, Jai dan Mes Hilgers, ya kan, yang dimainkan di sana, Rafael Strike dari depan, gitu, walaupun ada Ole dan juga ada Marcelino, jadi makanya kita tidak punya kekuatan saat menghadapi Australia. Nah kita kembali dengan 3-4-3 sebelumnya kan, dan saya pikir 3-4-3 ini bagus, baik dari zaman STY dan sampai ke Kluivert bisa balik dengan posisi itu, karena kan chemistry sudah dapat di Jai, Hafner dengan Rido. Jadi artinya mereka clean sheet ketika melawan Arab, ya, kemudian lawan Bahrain, lawan Cina semua main di GBK tidak kebobolan. Lawan Martin Paes. Jadi itu formasi yang sangat bagus. Nah, kita kembali lagi sekarang ke kemarin melawan Taiwan itu dengan 4 back kan. Rido dan bermain dengan Jordi Amat bermain di sana. Saya pikir tidak mengapa ya, tidak apa-apa bagi dia untuk bisa mencoba. Karena ini toh lawan Taiwan. Karena secara permainan, teknik apapun kita pasti unggul lawan Taiwan. Tapi menurut Bung Ropan, analisanya lebih efektif mana? Apakah digunakan formasi 4 back ini atau 3 back? Kalau melawan Lebanon, masih mungkin bisa dengan 4 back. Tapi kalau di round 4, bermain dengan Arab dan bermain dengan Irak, saya pikir kita perlu dengan 3 back. Kita kuat dengan 3 back bermain. Ya. Dengan Lebanon walaupun ini berimbang secara peringkat waktu mereka sedikit di atas, oke lah dia bisa memainkan. Tapi kan harus ada pengorbanan di sini. Kalau bermain dengan Jai nantinya masuk, apakah Hafner atau Rido yang akan bermain mendampingi dia? Salah satu di antaranya harus bisa rela duduk di bench, ya kan? Kemudian di kanan itu pasti akan tampil dengan Kevin Dix, Calvin Verdong yang tidak bermain, berdua kan tidak bermain kemarin. Sengaja diparkir untuk menghadapi Lebanon, biar tenaga mereka lebih oke. Nah pasti dengan ini akan bermain dengan 4 flat ini mereka yang akan bermain. Kalau disuruh pilih siapa, Hafner atau Rido yang mendampingi Kapten Jai, ya pasti Rido lah. Karena dia kemarin kan itu sebagai kapten ke-11 dan lebih stabil, lebih konsisten. Itu Rido yang akan bermain di sana. Nah kemudian di gelandang kita kan punya Joy yang bisa bertahan dengan bagus. Hai kemarin bermain di babak kedua. Tapi ingat kemarin melawan Taiwan juga, Nathan Chow bermain bermain bagus. Apakah dia akan dicoba lagi untuk bisa bermain? Karena bukan merupakan sebuah ujian, karena Taiwan itu kita jauh di atas. Jadi pemain manapun akan bermain akan lebih kelihatan. Karena kan kita lawan Taiwan. Kita belum lawan dengan Lebanon yang pressing yang bagus. Nah, itu kan menjadi ujian bagi pemain-pemain kita. Tapi tentunya Kluivert sudah punya kerangka yang bagus untuk dia tampilkan. Yang dia tidak mainkan kemarin semua yang ada di tribun, itu yang akan main semua besok. Di Lebanon. Di Lebanon, termasuk Yassin Hafner dan juga dengan Pelupesi yang tidak bermain kemarin. Oke, saya mau beralih dari efektivitas formasi ini ke tadi sempat disinggung juga sama Bung Ropan dan juga Mas Akmal begitu ya, soal bagaimana ada ego yang bermain, termasuk ini soal Marcelino yang dinilai kalau kita lihat di media sosial, kita scroll banyak yang menyebutkan nih rapornya setengah merah bahkan ya. Bagaimana pendapat Mas Akmal gitu ya? Bagaimana permainan Marcelino? Apa ego yang harus dikurangi untuk menghadapi Lebanon kalau misalnya memang Marcelino dimainkan lagi? Ya sebenarnya Marcelino ini adalah problemnya, dia lama sudah tidak bermain kan di level klub bersama Oxford gitu kan, bahkan pasca kita main terakhir melawan Jepang beberapa kali dia bahkan ada di Jakarta gitu. Artinya ini kan seorang pemain sepak bola yang ketika lama tidak mendapatkan menit bermain ini kan perlu juga untuk kemudian mengembalikan performa terbaiknya. Orang bilang Marcelino itu egois bermain, tapi ketika waktu kita menang 2-0 melawan Arab Saudi bagaimanapun Marcelino adalah pahlawan kita. Anak ini masih muda, masih mungkin bisa labil gitu kan, di saat dia suatu waktu dia bisa tampil sangat luar biasa, di saat tertentu juga dia bisa tampil individual karena ingin memberikan apa yang dia miliki, ditambah lagi persaingan sekarang tambah ketat gitu kan. Di posisi Marcelino misalnya, bagaimanapun Marcelino akan bersaing dengan Beckham Putra ya kan, dari posisi ditambah lagi ada Milano nanti ada pesaing-pesaing lain yang juga siap untuk mengambil posisinya dia. Saya pikir buat Marcelino dia salah satu talenta terbaik di Indonesia saat ini menurut saya. Cuma permasalahannya
adalah menit bermain di level klubnya dia agak kurang sehingga menurunkan performa penampilannya. Dan ini menurut saya PR yang juga harus dibenahi oleh Patrick Kluivert, bagaimana mengembalikan moral para pemain kita untuk bisa nanti menghadapi partai besar di round 4. Ditambah misalnya tambahan beberapa pemain diaspora ini kan juga yang baru-baru Miliano, kemudian juga Zylstra. Ini kan juga perlu adaptasi lagi untuk tim yang sudah dibentuk ini. Saya pikir buat saya apa yang ditunjukkan Marcelino kemarin tidak kemudian menghapus apa yang sudah dia lakukan sejauh ini. Ini pemain sangat muda tapi capsnya sudah sampai 39 cap bersama tim nasional. Luar biasa. Artinya udah sangat luar biasa. Dan bagaimana menjaga talenta ini agar tetap di performa terbaiknya. Nah ini juga PR buat Patrick Kluivert dan tim kepelatihan agar dia bisa tampil maksimal ke depan. Tapi menurut saya catatan saya yang paling penting adalah memang banyak posisi-posisi yang sekarang Patrick Kluivert akan pusing gitu. Kalau kemudian kalau tadi Bung Ropan bilang nanti lawan Lebanon, saya pikir lawan Lebanon ini kanannya Kevin Dix, tengahnya Justin Hubner bersama Jay Inces, kirinya Calvin Verdong yang kemarin tidak dimainkan. Akan ada rotasi juga, tidak semua pemain yang kemarin main lawan Cina Taipei atau Taiwan akan diturunkan sebagai starting line up. Saya lihat Patrick Kluivert masih terus melakukan elaborasi pemain sesuai dengan karakter main yang dia inginkan. Dan ini PR-nya juga, kenapa? Karena ke depan orang kan tuntutannya ekspektasinya kita nggak perlu main bagus, nggak perlu ball position tinggi saat ini, yang penting menang. Nah itu yang menjadi PR. Ditambah lagi ini harus menjadi catatan, Patrick Kluivert mau kemanapun, mau main seperti apapun pasti ada di bawah bayang-bayang Sintayong. Nah bayang-bayang ini yang harus dilepas oleh Patrick Kluivert sehingga timnya bisa bermain dengan style yang dia inginkan saat ini. Oke, kalau tadi kita membahas soal catatan pemain yang dalam tanda kutip agak merah begitu rapornya ya, tapi ada juga yang kalau kita petakan kena umbang netizen ini. Bung Ropan, Mas Akmal juga Coach Aji. Ini ada Beckham Putra dan juga ada Mark Klok. Nah saya mau ke Coach Aji terlebih dahulu. Coach Aji, mungkin boleh disampaikan ini bagaimana analisa Anda soal Mark Klok yang kemarin itu mencetak 1 gol ya kalau tidak salah setelah 1 assist. Nah itu apakah memang Mark Klok ini potensial untuk dimainkan lagi di Indonesia versus Lebanon? Ya mungkin Mark Klok ini memang sudah lama ya, bisa dikatakan hampir 1,5 tahun tidak bergabung dengan tim nasional. Sekarang dengan pelatih yang baru Patrick Kluivert memberi kesempatan lagi kepada Mark Klok. Tentunya ini memang ya kita tahu bahwa Mark Klok ini pasti pemain berkualitas karena mereka juga dia juga dipanggil tim nasional waktu Sintayong terus tidak dipanggil, sekarang dipanggil lagi. Ya mungkin karakter main dari Mark Klok ini merupakan salah satu yang dicari sama Patrick Kluivert gitu, apalagi sama-sama di Belanda kan begitu. Yang jelas kita apresiasi Mark Klok kemarin juga tampil cukup bagus. Memang apa yang disampaikan Bung Ropan sama Bung Akmal tadi bahwa kualitas pelawan tim kita Taiwan itu memang tidak sebanding dengan tim kita gitu. Nah untuk pertandingan ketika melawan Lebanon ini nanti tentunya kita akan bisa tahu Patrick Kluivert akan menggunakan formasi yang sama, menggunakan 4 back atau akan dirubah. Mungkin menurut saya salah satunya ketika menghadapi Lebanon nanti formasi apa yang dipakai itulah mungkin yang akan dipakai ketika nanti pertandingan yang sebenarnya. Jadi kembali lagi kalau masalah ke Mark Klok, saya kira juga dalam pertandingan kemarin Mark Klok menunjukkan satu permainan yang cukup impresif, cukup bagus, bahkan dia juga cukup berperan penting dalam memenangkan pertandingan kemarin. Seperti itu Mbak Diana. Oke, nah ini kalau ke Coach Aji tadi nanya soal Mark Klok, saya mau ke Bung Ropan untuk nanya juga soal Ramadan Sananta. Ini bagaimana penampilan Ramadan ini? Akankah mungkin bisa jadi harapan baru untuk menggantinya Oleh? Ramadan memang real pemain nomor 9 ya, sama seperti Oleh. Tapi kalau Oleh ada tentunya dia tidak akan mendapat tempat. Mungkin dia akan bermain dari babak kedua. Tapi kalau bicara dengan Ramadan ini, artinya ini pemain yang selalu mendapat kesempatan ketika Kluivert menjadi pelatih. Mau bermain 10 menit, mau bermain 15 menit, tetap dia dimainkan. Mau lawan Australia, mau lawan Cina, mau lawan Jepang, selalu dia dimainkan. Nah kemarin kan full, dia bermain pertama kali sebagai starter. Jadi cukup beruntung karena memang Zylstra tidak dimainkan lebih awal. Oleh juga lagi dalam penyembuhan kan, pemulihan. Dan dia menunjukkan kemarin kan, dia bermain memang ada 1 gol bunuh diri dari lawan, di mana situ ada Ramadan, tapi juga dia bisa mencetak 1 gol juga kan di babak kedua. Dan kita bersyukur ada pemain seperti dia. Dan dia berkembang dengan sangat bagus ketika keluar dari Indonesia, dari Persisolo menuju ke Brunei Darussalam. Dan dia menunjukkan melalui perkembangan itu yang membuat Kluivert
kembali memanggil dia menempatkannya, dan kemarin dicoba untuk bermain di nomor 9 dan dia melakukan dengan baik. Ketika dia keluar baru Silstra yang masuk. Jadi artinya dia merasa tertantang, dia harus memberikan jawaban, kepercayaan yang diberikan terhadap dia, itu yang dia harus lakukan. Termasuk nantinya kalau bermain melawan Lebanon nantinya. Jadi itu pertaruhan dia sekarang, tantangan karena kehadiran dari Mauro Silstra ini. Mauro Silstra juga pemain nomor 9. Kalau Ole kan bukan tetap sebagai pemain nomor 9, lebih ke nomor 10. Ole ya, tapi dia sudah bermain di depan sebagai sudah 3 gol dalam 4 pertandingan kan. Nah, sekarang persaingan itu ada di Silstra dan juga dengan Ramadan. Kalau bicara di sini, ya dia harus itu. Kalau dia gagal, sulit untuk bisa menampingi Silstra. Kemarin Silstra juga tampil walaupun masih menit bermain kurang, tapi dia sudah menunjukkan bahwa dia sebagai striker nomor 9 yang bagus gitu. Tapi bicara soal kompetisi, bagaimana ada beberapa orang yang bisa mengisi posisi tertentu begitu. Apakah memang sistem ini cukup baik itu untuk diterapkan supaya bisa semakin memotivasi, entah itu dari segi moral, dari segi kemampuan para tim anggota ataupun pemain yang dipilih begitu untuk masuk timnas? Mungkin dari Mas Akmal terlebih dahulu. Ya, sekarang kan sepak bola modern tidak menempatkan satu pemain dalam satu posisi. Ya. Pemain diharapkan bahkan dari usia muda aja sekarang gitu ya, dari usia muda bahkan sekarang pemain harus bisa main minimal 3 posisi atau 4 posisi, sehingga kemudian ketika ada sebuah turnamen yang pemainnya dibatasi, mereka bisa menutup posisi-posisi yang kemungkinan akan hilang atau tidak dimainkan oleh pemain utama. Istilahnya pemain per style ya, pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, dan saya pikir eranya sekarang kan semacam itu. Dia harus bisa main sebagai bek kanan, bek kiri, atau kemudian gelandang bertahan, sehingga kemudian pelatih bisa mudah melakukan rotasi ketika ada pemain-pemain yang benar-benar di posisinya dia andalan, di posisinya dia tidak dimainkan. Sekarang misalnya posisi Ramadan Sananta setelah eranya Dimas Derajat, kan posisi nomor 9 sudah mulai hilang. Seperti tadi Bung Ropan katakan bahwa oleh Romani sebenarnya posisi nomor 10 ada Mauro Silstra. Jadi sekarang harapan besar di lini depan memang kepada Ramadan Sananta, dan kebetulan performanya sedang menaik ketika dia pindah ke klub Brunei dan main di Liga Malaysia. Ini juga mengangkat moralnya, dan saya melihat bahwa yang paling penting sekarang dengan materi yang ada saat ini, kalau dihitung-hitung hampir 690 miliar ya market value-nya pemain tim nasional Indonesia, tinggal bagaimana mentalnya. Dan saya belum melihat ini apa mental juara, mental menang, ini belum kelihatan di tim nasional kita saat ini, dan ini yang harus dibenahi dalam rentang waktu 1 bulan, Bung Ropan ya. Karena kita besok 8 September main melawan Lebanon, 8 Oktober kita main lawan Arab Saudi. Nah, selama 1 bulan ini ketika para pemain kembali ke klubnya masing-masing, kan ada berbagai macam kemungkinan. Bisa jadi dia cedera, seperti halnya dialami oleh Ivar Jenner, atau dia mengalami performa penampilan menurun. Nah, ini yang menjadi PR buat seorang pelatih. Mungkin nanti Coach Aji Santoso bisa menjelaskan bagaimana seorang pelatih harus melihat performa pemain ini setiap harinya, sehingga kemudian peak performanya kita harapkan ada di round 4 nanti. Karena Indonesia nggak punya pilihan di round 4 ini kecuali untuk bisa lolos tidaknya mungkin ke babak 5, ya minimal tidak kalah gitu, menang sekali, seri sekali, draw sekali, untuk bisa membuka asa menuju Piala Dunia. Dan ini yang menjadi PR berat buat Patrick Kluivert dan tim pelatih, bagaimana menjaga performa pemain-pemainnya ini yang mungkin misalnya bisa, kita nggak tahu sebulan ke depan Jay Inces yang menjadi kapten bisa jadi mengalami masalah di klubnya, cedera dan sebagainya seperti yang dialami oleh Romani. Kita berharap juga oleh Romani bisa sembuh sehingga kemudian bisa benar-benar tim yang tampil nanti di round 4 adalah tim skuad terbaik yang kita harapkan bisa membuka asa kita ke Piala Dunia. Oke, nah ini bicara soal pemain versatile ini kayaknya nggak bisa luput kalau nggak ngomongin Eliano. Eliano ini kan juga sering di berbagai posisi gitu. Tapi saya mau ke Bung Ropan sebenarnya nanya, cuman harus jeda terlebih dahulu. Setelah jeda kita akan ulas prediksi juga jelang laga timnas lawan Lebanon pada Senin esok. Tetaplah bersama CNN Indonesia Sports, Asa Garuda menuju Piala Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Usai melibas Cina Taipei setengah lusin gol tanpa balas, Indonesia akan menjalani laga FIFA Matchday selanjutnya menghadapi Lebanon. Dan setelah melakukan rotasi pemain saat menghadapi Cina Taipei, pelatih Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan pemain terbaiknya saat menghadapi Lebanon yang disebut-sebut memiliki kualitas dan juga ranking FIFA yang lebih baik dari timnas Indonesia.
Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Jawa Timur akan kembali menjadi tempat berlangsungnya laga kedua timnas di FIFA Matchday 8 September 2025. Lebanon akan menjadi lawan selanjutnya untuk tim Garuda setelah menang telak 6 gol tanpa balas saat menghadapi China Taipei. Berkaca pada FIFA Ranking, Lebanon jelas menjadi lawan yang lebih sulit bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan dibandingkan China Taipei. Berdasarkan ranking FIFA per 10 Juli hingga 7 September 2025, Lebanon berada di peringkat 112 dunia, sementara Indonesia duduk di posisi 118 dunia. Jelang menghadapi Lebanon, Indonesia menggelar latihan untuk mematangkan persiapan. Pelatih Patrick Kluivert kembali membidik kemenangan di laga uji coba kedua ini sebagai ajang pemanasan serius menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Arab Saudi. Berbeda dengan saat menghadapi China Taipei, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan pemain terbaiknya saat menghadapi Lebanon Senin esok. Permainan cair menggunakan formasi 4 back di laga melawan China Taipei diprediksi masih akan menjadi pilihan pelatih yang mengusung filosofi sepak bola Belanda itu. Dua pemain yang baru dinaturalisasi, Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans, bisa diturunkan sejak menit awal untuk mempercepat proses adaptasi kedua pemain ini ke dalam permainan tim. Sementara itu, timnas Lebanon sudah melakukan latihan di Surabaya. Berbekal kemenangan tipis 1-0 di laga uji coba melawan Qatar, pelatih Lebanon Miodrag Radulovic ingin timnya kembali meraih hasil positif saat melawan Indonesia. Ia juga mengaku sudah cukup familiar dengan sepak bola Indonesia. This game is a part of our preparation for the upcoming game, qualifying game in October and November, and we are very happy that we are in Surabaya. We are very excited because we play in big audience, full stadium, a lot of fans, and will be very good experience for our young players. Laga FIFA Matchday antara Indonesia versus Lebanon akan berlangsung pada Senin 8 September pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan sekarang kita akan mengulik prediksi starting 11 timnas saat melawan Lebanon di pertandingan esok. Dan sudah ada Bung Ropan juga yang sudah bergabung bersama saya. Ini kita akan lihat begitu ya Bung Ropan dalam sesi konferensi pers ini kan setelah laga melawan China Taipei. Pelatih Kluivert ini memberi kode tak akan mengubah formasi ini melawan Lebanon. 4 back akan kembali dipilih. Nah, yang mana kita tahu formasi back ini sesuai dengan filosofi yang ia terapkan. Seperti apa analisa Anda? Iya, kalau dia ingin memilih dengan kembali 4 back, saya pikir seperti yang kita bahas tadi ya. Jai Isyas akan kembali tampil, karena kemarin kan nggak bermain. Mungkin bersama dengan Ridho. Lain halnya kalau bermain dengan 3 back, pasti Yasin Hapner, Jai Isyas dan Ridho yang akan bermain. Yasin Hapner yang akan kalau bermain 3 back, ya. Tapi ini kan coba dengan 4 sesuai dengan omongan dia. Jadi bisa 4-3-3 atau 4-2-3-1. Ya, di sini tetap Kevin Dix pasti. Dia tidak bermain, masih fresh, sama seperti Jai Isyas dan juga dengan Calvin Verdong. Kecuali Ridho kan kemarin main full. Nah, di tengah ini kalau dengan 2 bisa saja memang Joy Pelupesi kan selalu akan menjadi langganan bersama dengan Tom Haye bermain sini. Cuma mungkin ada satu, apakah Beckham memang akan ditampilkan lebih awal? Saya pikir tidak ada masalah. Tapi kemarin kan Eliano juga menawarkan yang sangat bagus juga bermain di posisi, ada 1 gol dari Eliano Reinders. Bisa juga Ricky Kambuaya akan bermain di sini. Tapi apakah nama Beckham ini akan jadi salah bisa satu yang juga, potensial? Karena melawan China Taipei kemarin bagus, sangat bagus ya. Gol pertama kita dengan Jordi Amat itu diawali dengan umpan asis dari Beckham Putra ya yang mengangkat ini. Jadi saya pikir wajar kalau memang dia mendapat kesempatan ditampilkan lagi malam ini. Kan dia tipikal menyerang juga bagus, skillnya juga oke. Ragnar saya pikir perlu, kemarin nggak bermain. Jadi akan lebih fresh lah kalau dia bermain ya di posisi kiri bersama dengan Miliano. Yang ini yang menarik sebenarnya, Bung Ropan. Apakah menurut Anda Zylstra ini pas begitu ditaruh menjadi ujung tanduk begitu? Ya, melawan Lebanon ya wajar kalau dia bermain. Walaupun kita masih punya Ramadan Sananta kemarin, tapi sudah waktunya bagi Zylstra untuk bisa bermain di posisi ini dan kita ingin melihat kemampuan dia dengan bantuan tentunya Miliano Jonathans. Kalau kemarin kan Miliano bermain bermain melawan Taiwan sangat baik untuk menyisir di posisi ini. Jadi saya pikir ini komposisi yang bagus. Kalau bermain dengan posisi yang diinginkan oleh Kluivert 4-2-3-1 atau 4-3-3 berarti Beckham yang akan turun ke tengah. Tapi Beckham kan tidak kuat dalam hal bertahan. Kalau 4-3-3 berarti Beckham bisa turun ke. Tapi kalau untuk bertahan kan dia tidak sekuat kemarin bermain
dengan apa ya, Eliano Reinders juga masih oke kan. Eliano kan tipikal bertahan juga oke. Bermain bagus. Nathan Choaon itu lebih bagus dalam merebut bola. Jadi kalau bicara dengan lebih bertahan, tidak memainkan Beckham Putra, Nathan yang akan bermain di sini. Berarti 3 yang akan di depan, Ragnar, Miliano dan Mauro Silstra yang akan bermain di sini kan. Dan di sini akan lebih kuat. Tentunya dengan Nathan karena tipikal merebut bola dia bagus. Brigger oke bermain. Tapi kalau kita ingin menang melawan Lebanon, memang wajar dengan Beckham Putra bermain. Ini kan kalau formasinya 4-2-3-1. Kalau misalnya kembali ke formasi 3-4-3. 3-4-3. Nah, kalau 3-4-3, nah 3-nya tadi beberapa Justin Hubner masuk. Justin Hubner, Jay Itzes menemani Rido. kapten dan juga Rizky Rido. Kemudian di tengah ini 4 orangnya siapa saja? Tom Haye, Joe Pelupesi tetap, Kevin Dix pasti akan ke atas. Sebenarnya Kelvin Verdong juga Verdong akan ke atas. Jadi kan ada 4 di sini. Ya. Posisi Justin Hubner akan berdiri akan di kiri karena dia kuat di kaki kiri. Rido akan ada di kanan. Seperti biasa. Jay Itzes sebagai kapten tentunya akan di tengah. Itu komposisi yang ideal yang selalu kita lihat. Nah, di depan ini mungkin bisa berubah. Ya, bisa berubah. Silstra, Orat Mangun dan Miliano. Dengan Beckham mungkin akan masuk sebagai super sub di babak kedua. Itu yang ada. Kalau kan tidak boleh akan bermain semua akan bermain karena semua pakai 3 pemain depan. Kalau 3 ya itu tadi Miliano yang akan menjadi andalan di kanan, Ragnar yang kita akan lihat setelah dia sembuh total dari sakit dia. Nah, dia akan bermain di sini dan dia punya kecepatan tentunya untuk memberikan asis-asis terhadap Mauro Silstra. Gitu. Kalau dari pemain cadangan begitu, apakah ada prediksi Anda yang selain Justin Hubner begitu ya, yang mungkin saja masuk ke starting 11? Untuk di starting 11 saya pikir tidak akan ada yang selain Justin Hubner yang akan masuk. Di babak kedua sebagai super sub banyak yang bisa dilakukan. Mungkin bisa ada 5-6 pergantian ya. Bisa banyak yang akan main ya. Termasuk Mark Klok juga kan. Punya kesempatan kemarin Mark Klok main bagus ya kan. Ada assist, ada gol. Nah, Mark Klok bisa akan bermain. Untuk bermain 30 menit bagi Klok akan sangat bagus ya untuk bisa bermain. Marcelino bisa juga dimainkan di babak kedua. Jadi Jakob Sayuri juga kan banyak pemain-pemain yang bisa bermain di beberapa posisi kan. Jakob kemarin bermain di posisi bek kanan. Walaupun sesungguhnya di Malu dia bisa bermain di posisi sini. Tapi ada Miliano kan. Jadi kita tetap kuat. Kalau bicara siapa yang akan masuk, kesempatan itu banyak. Semua pemain bisa untuk dimainkan, tergantung Patrick Kluivert untuk siapa yang akan dia mainkan di babak kedua. Tapi yang di starting 11 harus seperti ini. Dan kita butuh gol di babak pertama. Harus bisa mencetak gol. Gitu. Nah, ini saya mau menyoroti satu nama, Eliano Reinders, tapi mungkin rasanya kita tutup dulu prediksi starting 11, kita kembali ke meja dan kursi panas karena Mas Akmal ini juga sudah dari tadi memperhatikan ini ya. Bung Ropan, saya mau kembali soal pertanyaan saya sebelum jeda tadi begitu ya, ini soal Eliano. Bicara soal permain versatile, ini artinya pemain yang multi talent, yang bisa ditempatkan di beberapa posisi termasuk soal Eliano begitu ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ini nggak bisa kalau pemain hanya satu saja begitu. Apa analisa Anda soal Eliano? Kalau bicara kemarin bermain dengan Taiwan, ini mengejutkan. Patrick Kluivert bisa memainkan dia di posisi gelandang yang lebih menyerang. Nah, kita untung punya Eliano karena dia bisa bermain di 3 posisi. Dia kan bisa bek kanan. Ketika dia mengawali debut dia di timnas kita melawan Bahrain, itu dia bermain di posisi bek kanan menggantikan Sandy Walsh saat itu. Tapi dia bisa bermain juga di kanan. Di klub dia juga dia bisa bermain di kanan. Tapi kemarin dia itu bermain di belakang striker Ramadan Sananta. Dan dia bermain saya pikir ya. Dia memang tidak begitu kuat, tidak sebagus Nathan Cho dalam merebut bola. Tetapi untuk attacking dia oke. Jadi itulah kegunaan untungnya kemarin melawan Taiwan. Patrick Kluivert bisa memainkan banyak pemain untuk dia lihat pemain-pemain mana yang akan dia bawa ke round 4. Termasuk Sain Patinama kan. Tidak ada yang menduga dia bermain luar biasa di bek kiri ya. Padahal ada Dean James yang ada di situ. Tapi dia tidak memainkan Sain. Ada satu kesempatan untuk dia tembak dari luar kotak. Ya itu agak ke pinggir. Tapi dia diberikan jam bermain yang banyak Sain Patinama. Dan dia buktikan. Selama ini kan dia sulit. Kalau ada Calvin Verdong ya udah, pasti dia duduk. Nggak mungkin dia akan main. Nggak ada obatnya Calvin Verdong. Tapi kemarin dikasih leluasa. Jadi itu saya pikir, Jakob tidak ada yang menduga. Saya pikir Sandy Walsh dia akan main pertama. Tapi Jakob Sayuri bermain di posisi bek kanan. Dengan mengistirahatkan Kevin Dix. Jadi banyak perubahan yang Jordi Amat yang selama ini sulit dapat bermain sebagai pemain utama. Akhirnya kemarin dimainkan, bukan Jay Itzes disimpan. Chemistry-nya dengan Rizky Rido kan bagus semenjak di Persija. Kan bermain. Jadi itu yang dilihat oleh Patrick Kluivert untuk bermain di posisi 4 bek sejajar. Jadi saya pikir banyak penemuan-penemuan yang dilakukan dengan baik kemarin untuk mencoba semua pemain. Nah, dia akan lihat karena mungkin melawan Lebanon tidak akan mungkin seperti
main kemarin dengan formasi seperti nggak akan mungkin, akan banyak berubah. Berarti sebenarnya kalau di pertandingan kemarin itu keluasan Kluivert untuk bisa uji coba eksperimen A, B, C ini bisa lebih banyak begitu ya. Saya mau ke Coach Aji terlebih dahulu. Coach Aji, tadi kan saya dan juga Bung Ropan sudah membahas soal prediksi starting 11. Bagaimana menurut Anda, setuju tidak dengan pemain-pemain yang cocok untuk jadi starting 11 yang tadi dibahas oleh saya dan juga Bung Ropan? Iya, jadi apa yang disampaikan Bung Rompan tadi mungkin bisa saja terjadi, akan dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert. Akan tetapi yang tahu situasi dan kondisi kan kondisi pelatih itu sendiri. Tapi menurut saya apa yang disampaikan Bung Rompan oke. Dan yang terpenting menurut saya Patrick Kluivert akan mencoba pemain-pemain yang kemarin belum dimainkan. Kenapa? Karena ini kan masih uji coba. Jadi kepingin tahu persis kemampuan pemain untuk dibawa pertandingan ke ronde 4 nanti gitu loh. Jadi menurut saya besok melawan Lebanon ini akan banyak perubahan komposisi pemain, meskipun mungkin formasinya akan tetap menggunakan 4-2-3-1 karena itu tadi Coach Kluivert ingin tahu kemampuan pemain secara leluasa dan kemungkinan besar pemain-pemain baru juga akan dicoba karena ini adalah satu kesempatan yang bagus untuk mengetahui pemain kualitas yang sesungguhnya di uji coba ini sehingga nanti pertandingan-pertandingan berikutnya atau pertandingan resmi bahwa Coach Kluivert ini benar-benar sudah memiliki gambaran siapa-siapa yang menjadi starting line up. Seperti itu Mbak Diana. Oke, tapi kalau bicara soal pertandingan Indonesia lawan Lebanon, saya mau ke Mas Akmal. Mas Akmal, ini kan kita kerap kesulitan begitu ya melawan tim dari Timur Tengah, entah itu masalah postur dan lain sebagainya. Apa yang bisa Indonesia manfaatkan untuk jadi katalis semangat yang seperti mungkin yang Mas Akmal sebutkan, moralnya ada, kemampuannya juga ada? Ya, yang pertama yang harus kita ingat bersama bahwa kemarin melawan Taipei atau melawan Taiwan itu adalah partai pemanasan. Jangan sampai kemudian kita merasa kita bisa menang 6-0 melawan Cina Taipei. Pada akhirnya melawan Lebanon kita kehilangan jati diri permainan. Ini akan sangat berbahaya. Yang kedua yang harus diingat bahwa Lebanon ini rankingnya di atas Indonesia dan dia punya pemain yang sangat berbahaya. Ada Daniel Curry di sana di posisi striker yang merupakan pemain naturalisasi karena berasal dari Meksiko dan main di Liga Belanda di Roda JC. Kemudian ada satu pemain lagi yang pasti sudah mengenal karakter permainan Indonesia karena main di Borneo FC. Ada Bakar Al-Husaini di situ di posisi back. Dan materi pemain Lebanon menurut saya dan juga berdasarkan ranking ini akan sangat berbeda. Mereka punya karakter Timur Tengah yang juga selain punya fisik yang bagus juga punya mentalitas yang bagus untuk berhadapan dengan Indonesia. Dan saya pikir perubahan mungkin dilakukan oleh Patrick Kluivert. Kalau saya tadi melihat analisa dari Bung Ropan dan Coach Aji, saya masih melihat kemungkinan Mark akan masuk jadi starter juga gitu kan. Kalau pakai 4-3-3. Mark posisinya diambil situ. Atau posisi saya melihat Eliano masih ada peluang di sana untuk kembali main di posisi nomor 10 walaupun di situ juga ada Marcelino gitu kan. Dan posisi depan Ramadan Sananta bukan mustahil dikasih kesempatan lagi sementara Mauro Zylstra masuk di babak kedua atau mungkin dibalik juga bisa jadi. Kemungkinan segala kemungkinan bisa terjadi seperti kata Coach Aji, nanti pastinya di hari H akan ditentukan berdasarkan laporan-laporan dari asisten pelatih termasuk soal fisik, kemudian mentalitasnya dan juga performa terakhirnya ketika saat latihan. Tapi benar juga bahwa ini akan uji coba yang pasti Patrick Kluivert akan melihat seluruh pemain yang dihadirkan di sini bagaimana performanya nanti untuk menghadapi Arab dan Irak di babak keempat. Tapi catatan yang paling penting menurut saya adalah bahwa Lebanon bukan Taiwan gitu kan. Nah, ini yang harus dijadikan catatan, ditambah lagi kan tekanan publik kita ini sangat luar biasa kan. Jangan sampai kemudian lagi performa bagus agak menurun dikit kan tekanannya dan ekspektasi publik kita pokoknya sekarang sepak bola kita harus menang. Kenapa? Karena materi pemain kita ini sangat luar biasa. Sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, sepanjang sejarah PSSI, baru kali ini komposisi pelatihnya itu yang termewah sepanjang sejarah gitu kan. Dengan materi kalau ada Alexander Zwiers di posisi direktur teknik saat ini, ada Jordi Cruyff, ya Patrick Kluivert, Daniel Lazat, Alex Pastur. Ini nama-nama yang sepanjang sejarah Coach Aji pernah jadi pelatih. Waktu zaman Coach Aji kalau pelatihnya kayak gini didampingi, saya pikir ini akan sangat luar biasa gitu. Nah, ini apa namanya yang dilihat oleh publik gitu kan, bahwa materi pemain kita saat ini adalah
materi pemain termewah yang kita dapatkan walaupun dalam prosesnya proses instan ini kan untuk kita mencapai target yang kita canangkan. Ekspektasi publik pasti tinggi dan ini yang harus ditekankan oleh Patrick Kluivert dimanapun bermain walaupun ini uji coba. Para pemain harus menampilkan performa terbaiknya. Kalau bisa menang dengan skor banyak, ya harus lakukan itu gitu kan. Karena pemain dituntut untuk itu saat ini. Tidak ada kata kalah atau seri untuk tim nasional Indonesia saat ini, walaupun dicoba ya harus memenangkan pertandingan. Oke, sebenarnya ada satu nama lagi, yakni Adrian Wibowo, yang juga bergabung, tapi sebenarnya masih belum pasti begitu ya. Apakah? Tapi kalau ngelihat Instagramnya dari dari Bang Arya Sinulinga, satset, saya pikir kayaknya besok bisa main. Ada tulisan kodenya satset. 3 hari cukup, Manto. Urus paspor dia 3 hari cukup lah. Urus paspor dia. Apalagi ini lagi uji coba, mungkin secara administrasi bisa lebih pendek. Tapi saya mau tanyakan soal sebenarnya apa yang bisa ditawarkan oleh Adrian. Tapi usai jeda, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan mengulas sedikit lagi prediksi tentang peluang Indonesia di kualifikasi putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Tinggal kurang lebih sebulan lagi Indonesia akan merajut asa melaju ke Piala Dunia melalui 2 pertandingan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Irak dan juga Arab Saudi tentu bukan lawan yang mudah, ditambah lokasi pertandingan yang juga sempat menimbulkan kontroversi. Nah, kita akan kembali ke dialog pada malam hari ini. Ke Bung Ropan terlebih dahulu, tadi sebelum jeda saya menanyakan ini soal Adrian Wibowo yang ini nampaknya diharapkan sih bisa satset ya prosesnya. Tapi apa kontribusi yang bisa Adrian bawa untuk timnas Indonesia, terlebih mungkin kalau dimainkan Indonesia versus Lebanon? Ya pasti debut dia kan. Ingin melihat ini anak ya punya kecepatan, masih muda. 19 tahun dari tim yang dibawa ke Astana 2, tapi sekarang dia bermain di tim utama di Los Angeles FC dan tidak main-main. Di sana ada Son Heung-min dia bersama dengan ini. Karena penampilan dia yang bagus itu yang membuat Patrick Kluivert tertarik untuk membawa dia ke sini dan orang juga banyak yang menunggu sebagus apa anak ini bisa bermain. Cuma kan menjadi tanda tanya di sini, dia bermain di posisi yang apa? Oke, dia di winger ya, bermain di kanan. Tapi di sana kan ada Emiliano Jonathans yang bermain bagus dan di kanan itu tuh sesak. Yakob Sayuri bisa bermain di situ, Marcelino, Egy bisa ada di situ, banyak pilihan, ya, bahkan termasuk Eliano Reinders juga. Cuma kan perlu dicoba, perlu dilihat. Banyak yang menunggu sosok soal Adrian Wibowo. Bisa saja sebagai super sub di babak kedua. Emiliano mungkin main, ada pertukaran di sana dan dia masuk. Jadi saya pikir itu ya akan bisa kita tunggu dengan permainan debut dia bersama tim nasional. Gitu. Oke, nah ini saya mau beralih ke Coach Aji. Nah, Coach Aji, ini menurut Anda dengan line up pemain yang mungkin cukup banyak lapisannya dengan pemain-pemain naturalisasi baru begitu. Terlebih tadi sempat disinggung juga sama Mas Akmal, ini sebenarnya harus ada strategi untuk bisa memaksimalkan potensi pemain supaya diatur ritme latihannya supaya peak ataupun kemampuan paling maksimalnya itu ada ketika pertandingan utamanya. Nah, ini bagaimana analisa dan juga apa yang harus dilakukan oleh mungkin dari sisi manajerialnya begitu untuk membereskan dan mendisiplinkan potensi-potensi ini biar terlihat begitu hasilnya. Ya, tentunya tim pelatih sudah paham bagaimana caranya ketika pertandingan nanti benar-benar diadakan di bulan Oktober nanti pemain dalam kondisi yang peak performance. Tentunya pelatih mempunyai filosofi masing-masing ya. Begitu siapa-siapa itu yang perlu dipahami oleh pemain supaya bagaimana pemain-pemain ini nanti ketika main benar-benar menunjukkan satu kemampuan yang memang diharapkan seorang pelatih. Tentunya pelatih sudah tahu lah kapan intensitasnya latihan itu ditingkatkan, kapan diturunkan, terus bagaimana dengan taktikal periodisasinya. Mereka itu udah paham lah pelatih-pelatih kelas Eropa dia kan. Yang terpenting adalah bagaimana seorang pelatih jeli kalau pemain-pemain ini memiliki potensi yang bagus, bagaimana potensi-potensi yang bagus ini nanti dilihat ketika performan di pertandingan tersebut gitu loh. Jadi menurut saya banyak sekali pemain-pemain yang berkualitas. Apa yang disampaikan oleh Bung Akmal tadi sangat benar bahwa tim ini adalah tim paling mewah sepanjang sejarah sepak bola Indonesia dengan pelatih-pelatih yang berkualitas, dengan materi pemain yang juga sangat berkualitas. Sekarang memang kalau tuntutannya masyarakat Indonesia menginginkan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia sangat wajar karena ini pemain-pemain yang diambil ini bukan pemain sembarangan gitu, memiliki pemain-pemain yang di luar negeri bermain di luar negeri, memiliki pemain
sangat masyarakat kita sangat wajar menginginkan tim ini untuk lolos ke Piala Dunia. Oke, baik. Saya mau bahas lebih lanjut ini sebenarnya soal peluang. Kalau bicara soal Arab Saudi 2 hari lalu ini juga menang di laga uji coba 2-1 melawan Makedonia begitu ya, Makedonia Utara. Ditambah kita juga harus waspada nih dendam masa lalu Arab Saudi ketika kita berhasil menyeimbangkan skor di laga terakhir. Dan Irak ini meskipun juga rankingnya lebih tinggi, tapi kalau bicara ini melihat ada konflik internal juga di timnas. Tapi sebelum ke analisa sana, saya mau mengajak Anda semua untuk melihat jadwal Indonesia versus Arab Saudi dan juga Indonesia versus Irak begitu ya. Di tanggal 9 Oktober ini Indonesia akan melawan Arab Saudi, sementara di tanggal 12 Oktober ini Indonesia akan melawan Irak. Dan kita akan langsung bahas ke Bung Ropan mungkin soal peluang. Ini Indonesia kan sebenarnya kalau ingin langsung masuk itu artinya harus menang di 2 pertandingan itu. Pasti itu. Bagaimana sebenarnya peluang kita? Kalau bicara peluang memang kelihatan berat ya. Bukan berat dalam arti kita akan kalah. Kenapa berat? Karena kita menghadapi tuan rumah yang pasti kan semua tahu bagaimana keuntungan mungkin non teknis mereka sudah sebagai tuan rumah, walaupun ini sesuatu yang tidak adil sebenarnya, harusnya bermain tempat netral, tapi sudah ditunjuk oleh AFC dan juga FIFA bahwa bermain di Arab Saudi. Nah pertandingan pertama kita ketemu mereka di kandang. Kalau kita bisa melewati nggak usah kalah, draw aja itu sudah luar biasa Mal. Melawan, karena kita pertama waktu di putaran sebelumnya kan kita draw di Jeddah, di tempat yang sama yang kita akan main nantinya dengan Arab Saudi. Jadi kalau kita imbang saja, luar biasa. Makedonia tidak gampang mereka bisa kalahin. Tertinggal duluan kemudian mereka bisa membalikan dengan 2 gol. Ya. Makedonia itu menyingkirkan Italia yang sampai tidak lolos di playoff untuk Piala Dunia 2022. Jadi tim kuat dan dia selalu bermain dengan tim-tim luar. Mereka sebelum itu ikut di Piala Emas melawan Meksiko di Amerika sana, bermain dengan tim nasional Amerika. Jadi tim ini bagus. Mereka bermain dengan uji coba tim-tim yang kuat. Nanti kan mereka bermain dengan Ceko lagi. Jadi harus hati-hati. Makanya kita lewat lawan Arab tanpa kalah luar biasa. Baru kita berhitung dengan Irak. Itu dulu. Oke, gimana analisa Anda, Mas Akmal? Ini pertandingan menarik di babak keempat karena 3 tim punya pelatih baru. Tiga-tiganya kan. Irak, Graham Arnold yang kemarin sebelumnya melatih Australia. Kemudian ada Hervé Renard yang menggantikan posisinya Roberto Mancini. Walaupun sebelumnya dia juga pelatih Arab Saudi, termasuk di Indonesia ada Patrick Kluivert. Artinya pelatih ini punya jangka waktu yang sama untuk menangani tim dan dalam posisi yang sama-sama baru. Yang kedua, kalau garis politik, misal politik sepak bola, tuan rumah seperti kata Bung Ropan sangat diuntungkan. Kenapa? Lihat aja jadwalnya. Arab Saudi main pertama, habis itu main terakhir. Melawan Irak, Indonesia ketemu Irak terlebih dahulu. 5 hari istirahat. 5 hari istirahat. Sama juga dengan grup sebelah, Qatar. Punya keuntungan yang sama. Ditambah misalnya ada kisi-kisi AFC mendapatkan keuntungan dengan FIFA karena sponsornya juga dari 2 negara itu. Yang satu Qatar Airways, yang satu Aramco. Artinya potensi tuan rumah untuk bisa lolos sangat besar. Keuntungan secara teknis dan non teknis ada di sana. Tinggal bagaimana Indonesia sebagai underdog bisa tampil nothing tulus. Walaupun secara rekor pertemuan Arab Saudi 14 kali ketemu, kita baru sepanjang sejarah menang kemarin melawan Arab Saudi di GBK 2-0. Selebihnya kita 12 kali kalah, 2 kali imbang. Kemudian melawan Irak ini dari 9 pertemuan kita hanya sekali seri, sisanya kita kalah semua melawan Irak. Dan beda Arab Saudi dengan Irak ini kan lebih dekat ke Persia yang postur pemainnya adalah tinggi-tinggi seperti halnya Turki atau daerah-daerah Persia yang sudah dekat dengan Eropa. Dan ini PR di mana Indonesia di 2 pertandingan terakhir melawan Arab Saudi kalah telak kan, kalah 5-1, kalah 0-2 di GBK. Dan ini yang lawan Irak kan. Artinya apa? Artinya ini tugas yang sangat berat, walaupun tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Tinggal menurut saya bagaimana para pemain datang dengan mentalitas yang tinggi bahwa mereka bisa kalahkan 2 tim ini yang dua-duanya sudah pernah tampil ke Piala Dunia gitu kan. Irak sudah pernah tampil di Piala Dunia, Arab Saudi bahkan langganan tampil di Piala Dunia. Dan saya pikir kalau kemudian Patrick Kluivert bisa dalam 1 bulan ini bisa menganalisa bagaimana kekuatan Arab Saudi terkini, bagaimana kekuatan Irak terkini, kemudian para pemain juga yakin bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan. Pikir saya ST selalu tetap yakin gitu. Intinya menang lawan Arab Saudi kita bisa lolos. Betul. Menang ya. Nah ini saya mau bahas optimisme sebagai closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mau mulai dari Coach Aji terlebih dahulu. Sedikit Coach Aji soal optimisme dengan komposisi tim mewah seperti ini, bagaimana peluang Indonesia masuk ke Piala Dunia ataupun mungkin lolos di babak 4 ini?
Iya, Mbak, ketika melawan Arab Saudi nanti, yang jelas kita sudah memiliki satu modal yang cukup bagus, di mana pada pertandingan sebelumnya kita seri di Arab Saudi dan kita bisa menang di GBK. Tentunya ini akan menjadikan modal. Nah, memang pertandingan yang paling menentukan adalah ketika melawan Arab Saudi. Kalau kita bisa mendapatkan poin seri atau mungkin bisa menang, tentunya pertandingan kedua akan lebih memiliki satu kepercayaan diri yang cukup tinggi. Nah, ini tugas seorang pelatih bagaimana ketika menghadapi pertandingan pertama ketika melawan Arab Saudi nanti, pemain benar-benar dalam kondisi yang siap dengan mental yang tangguh, tidak minder, tidak underestimate terhadap lawan. Saya yakin kalau memang bisa menampilkan permainan yang bagus, tidak tertutup kemungkinan bisa mendapatkan poin baik 1 maupun 3. Dan ini sangat terbuka. Di dalam sepak bola itu impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam sepak bola. Semua bisa memungkinkan. Seperti itu. Jadi paling tidak menurut saya pertandingan melawan Arab Saudi ini adalah kunci dari pertandingan berikutnya. Seperti itu Mbak Diana. Oke, silakan Bung Ropan. Ya, kalau bicara ini ya fokus, percaya diri, ya, dan fisik harus kuat. Harus ditambah fisik kita. Itu yang paling modal kuat. Kalau fisik kita oke, kita bisa bertarung selama 90 menit bahkan lebih dari itu menghadapi 2 pertandingan, Arab dan Irak. Oke, terakhir Mas Akmal. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau dulu kan jargonnya ST, selalu tetapi akhir. Sekarang PK, pastikan kompak, pastikan kondusif. Saya yakin kita punya potensi untuk lolos Piala Dunia dengan materi pemain yang ada saat ini, dengan komposisi pelatih yang ada saat ini, dengan harapan besar publik sepak bola Indonesia. Saya pikir tidak ada yang tidak mungkin, dan harus kita ingat selalu ada kejutan di Piala Dunia. Ya, moga-moga Indonesia yang bikin kejutan untuk lolos ke Piala Dunia 2020. Amin. Dan ini memang Indonesia belum pernah lolos, meski pernah tercatat masuk edisi ketiga Piala Dunia Prancis 1938 Hindia Belanda, tapi itu ya sebelum proklamasi kemerdekaan. Dan kita doakan dan kita harap tentu ya skuad Garuda dan mandulnya nama Indonesia di ajang Piala Dunia bisa segera diakhiri. J.I.Z dan juga kawan-kawan. Terima kasih 3 narasumber saya pada malam hari ini. Ada Bung Ropan, Mas Akmal dan juga Coach Aji yang tersambung melalui hubungan Zoom. Kami akhiri CNN Indonesia Sports pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Sampai jumpa. Salam olahraga.